Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, kalau nanti new normal ini sudah terlaksana, saya mau minta tanggapan, saran di antara kita ya. Bagaimana kira-kira perayaan Ekaristi atau dalam gereja Kristen Protestan ibadat dilangsungkan dalam konteks new normal ini? Apa saja yang harus berubah dan peraturan baru apa saja yang harus muncul? Katakanlah, tempat duduknya begini, memakai masker, waktu menyambut saja buka masker atau menyambut tetap di tempat atau apapun. Silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Nah, kita mau melihat dulu sebentar apa maksudnya ya dengan new normal. Para sahabat juga bisa memberikan tanggapan. New, baru, normal itu kata sifat. Dari kata norma, norm. Ada aturan, ada ketentuan yang disepakati. Ada aturan. Sesuai dengan aturan, normal itu dia. Dan sesuai dengan aturan ini versi baru, new normal. Artinya kita kembali ke aturan-aturan yang biasa kita alami, tetapi ini sesuatu yang baru. Dan akan menjadi yang baru dan biasa. Kita akan biasa melakukan aturan yang baru itu. Saya pikir di sana. Dan memang menarik bahwa akan berubah cara beribadat kita. Gitu ya. Akan berubah. Misalnya jaga jarak. Dari yang satu bangku biasanya ada bisa 5 orang, sekarang tinggal 3 orang. Apakah akan dibuat perlingkungan atau perwilayah, siapa tahu ya. Misa jam 8 sampai jam 9 itu wilayah 1. Jam 10 sampai jam 11 itu wilayah 2. Jam 3 sampai jam 4 sore itu wilayah 3 misalnya. Atau mungkin harus dibuat ke hari Sabtu malam misalnya. Demi physical distancing, social distancing. Nah, sepertinya akan ada perubahan dan ya memang gereja sendiri pun akan melihat itu. Ini kita berbagi pendapat ya, ini bukan peraturan. Nah, yang kedua saya mau katakan, selama masa pandemi dan isolasi mandiri ini, di beberapa daerah ada PSBB, ada banyak seruan atas kerinduan ikut perayaan Ekaristi. Nah, ketika nanti new normal berlaku, katakanlah dengan sendirinya juga ibadat di gereja juga berlaku, akankah semangat berubah begitu ya? Dibandingkan antara sebelum pandemi, setelah pandemi. Sebelum isolasi, setelah isolasi. Karena pandemi masih tetap ada. Apakah selama ini kita yang menyerukan, sudah rindu, saya biasanya tidak suka, tidak rajin, tetapi setelah masa isolasi ini, saya tersadar betapa pentingnya beribadat, semacam itu. Nah, apakah itu akan terlaksana atau ya memang kita akan diuji oleh kenyataan, karena ternyata perlu perbuatan di sini dalam arti ikut pergi ke gereja untuk beribadat. Jangan sampai ada dalih, yang penting kan mengikut Yesus, di rumah pun bisa berdoa. Ada namanya aspek eklesiologis. Aspek yang menyangkut hidup bersama, hidup dalam komunitas. Yesus memberikan pengajaran dengan membentuk satu komunitas. Komunitas perdana. Murid Yesus beda dengan murid-murid lain. Misalnya dengan murid Yohanes. Murid Yohanes datang kepada Yohanes. Yesus memilih orang menjadi muridnya. Yesus ingin sebuah komunitas. Yesus ingin ada satu perkumpulan. Dan dari perkumpulan ini mereka diutus keluar. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan percayalah sampai akhir zaman aku menyertai kamu. Ini pewartaan, ini janji, dan ini penugasan yang disampaikan oleh Yesus ke dalam komunitas. Dan komunitas ini bertumbuh, meskipun sempat kocar-kacir karena ternyata Yesus wafat. Tetapi ternyata Yesus bangkit. Maka komunitas ini bersatu lagi dan semakin mantap dan yakin untuk mewartakan pekerjaan Yesus itu. Sebagaimana dilakukan oleh Paulus, Petrus, yang tercatat dalam Kisah Para Rasul terutama.
Jadi ternyata bergereja itu perlu, bukan semata-mata bahwa Yesus adalah penyelamat, tetapi kita selamat di dalam gereja. Gereja Kristus yang hendak kita lihat dalam gereja kita yang ada ini. Maka kalau ada dalih, oh ya dimanapun kita berada kan bisa mengikuti Yesus. Benar, Mahatma Gandhi juga mengikuti Yesus. Tetapi dia tidak ada dalam gereja yang dimaksud dengan baptisan itu, gereja institusional ini. Maka apakah kita akan rajin nanti? Akhirnya kita membahas gereja ya. Apakah akan ada perubahan semangat menggereja sebelum new normal ini berlangsung, atau sebelum isolasi mandiri yang diinstruksikan, dan setelah ada new normal ini, setelah pemerintah mengizinkan peribadatan. Nah, kemarin juga ada yang berkata, oh bagaimana uskup tidak berhak melarang ada misa. Kata beberapa artikel, wah jangan, di mana iman kalau ternyata kita tidak bisa bergereja? Apakah kita takut? Antara berani dan gegabah itu berbeda. Ada titik tengah di sana yang disebut dengan epikeia. Satu kebijaksanaan untuk melihat batas-batas yang tidak dilihat oleh mata. Yang mana lebih baik di antara pilihan yang buruk. Sebagaimana pernah kita bahas bersama, misa online itu tidak sama nilainya dengan misa bersama. Tetapi tidak ikut sama sekali itu jauh lebih buruk daripada misa online. Dan harus kita berikan apa yang menjadi hak kaisar dan apa yang menjadi hak Allah. Dan karena itu ada pendamaian yang tidak mungkin sepertinya memuaskan semua orang. Dan ketika akan ada kesempatan untuk beribadat bersama ini, apakah kita memanfaatkan kesempatan yang sudah diberi dengan rajin masuk ke dalam gereja, ke dalam perkumpulan? Kita coba lihat apakah statistiknya meningkat umat yang hadir. Ya mungkin ada shiftnya, ada pembagian kelompok, kapan masuk kelompok si anu, kapan masuk kelompok si anu. Tetapi kalau di total, apakah akan lebih banyak daripada dalam keadaan normal? Kita bisa coba lihat. Oke, jangan lupa para sahabat untuk memberikan komentar di bawah video di komentar ini. Apa mungkin yang bisa dibuat ketika ibadat sudah diizinkan dalam konteks new normal? Perubahan apa yang mungkin diperlukan dalam peribadatan kita? Ibadat sabda, ekaristi, pada hari Minggu atau pada hari lain. Pace bene.